Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat orang-orang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sebuah bukunya, Antonio de Melo pernah bercerita tentang Tuhan Yesus yang menonton pertandingan bola kaki. Pertandingan berlangsung antara kesebelasan Katolik dan kesebelasan Protestan. Baru beberapa menit setelah peluit tanda pertandingan dimulai, kesebelasan Katolik langsung menekan dari sudut kiri pertahanan kesebelasan Protestan. Usaha ini membuahkan hasil. Jala gawang kesebelasan Protestan bergetar, 1-0 untuk kesebelasan Katolik. Suporter pihak Katolik bersorak-sorai, melambai-lambaikan bendera kuning putih sambil bernyanyi lagu-lagu dari Mada Bakti. Yesus bahkan berlari keliling lapangan sambil bersorak-sorai, "Hidup Katolik." Sebaliknya, suporter Protestan tunduk malu-malu, diam tak berkutik. Kedudukan itu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kesebelasan Protestan membuat bungkam suporter Katolik. Lewat sundulan kepala sang kapten kesebelasan Protestan, bola melayang manis tak terjangkau oleh kiper Katolik. Gol balasan ini disambut meriah dengan pekikan sorak-sorai dan acungan tangan suporter Protestan. Sebaliknya, pihak Katolik menggertakkan gigi, menggerutu tanda tidak puas. Dan herannya, Yesus pun bersorak-sorai sambil berlari keliling lapangan. Ia berteriak, "Hidup Protestan." Seorang suporter Katolik yang marah langsung bertanya kepada Yesus, "Tuhan, Engkau sebenarnya memihak yang mana?" Lalu Yesus menjawab, "Mengapa mesti saya memihak? Saya hanya menikmati permainan dan mengagumi setiap hasil perjuangan yang dicapai." Saudara-saudari yang terkasih, sikap penonton yang memihak pada golongan sendiri sering kita gunakan dalam kehidupan beriman sehari-hari. Kalau kita menang dan pihak lain kalah, kita bersorak kegirangan. Sebaliknya, kalau kita kalah, kita menggertakkan gigi, menggerutu, menuduh pihak lain, curiga, protes, dan lain sebagainya. Sikap ketertutupan dan keberpihakan
menyebabkan kita tertutup mata dan hati untuk melihat karya Roh Kudus, kebaikan dan keselamatan Allah yang melintas batas. Kita terkungkung dalam patokan dan batas-batas agama kita yang resmi, dan kita mengklaim bahwa kebaikan hanya ada pada pihak kita. Inilah kesombongan dan superioritas agamaisme, kelompokisme, sukuisme, daerahisme, rasisme yang seringkali membangkitkan rasa cemburu, dendam, iri hati, dan benci. Kita jadi orang eksklusif yang selalu merasa terganggu dengan keberadaan dan kebaikan pihak lain. Lalu kita angkat senjata dan memaklumkan perang. Bayangkan, kita bangga mempertahankan kebaikan kita dalam tanda petik dengan tidak malu-malu dan tanpa rasa salah melakukan kejahatan. Akibatnya, kalau kita melihat orang lain berbuat baik, kita protes dan mogok, lalu menuduh Tuhan Allah kurang cinta dan tidak bertindak adil. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan lewat sabdanya ingin menyadarkan kita tentang kelapangan dan keterbukaan hati untuk dengan rela melihat dan mengakui dengan jujur serta ikhlas kebaikan yang ada pada golongan atau kelompok lain. Tuhan itu roh murni, kebaikan agung, kesempurnaan total, kelapangan hati paling luas yang berkarya secara bebas, yang bertiup kemana ia mau. Tuhan tidak sudi dikotak-kotakan dan Tuhan membenci pengkotakan. Tuhan mau berbuat demikian karena cintanya kekal dan universal. Ia mau menyelamatkan semua orang tanpa pilih kasih. Ia bersorak-sorai kalau dalam permainan hidup kita sampai mengukir prestasi dan terbuka kepada keselamatan. Injil hari ini mengajak kita belajar bahwa sebagai pengikut Kristus tidak sepatutnya kita menjadi egois dan menutup diri terhadap karya Roh Kudus dan terhadap sesama. Seringkali kita menutup diri kita terhadap karya Roh Kudus dengan cara pandang dan cara pikir yang terbatas, yang eksklusif, yang sukuis dan primordialis. Ada banyak hal yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, namun bukan berarti hanya kita yang boleh menerima dan mengalami karunia Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Sebaliknya, kita harus membagi apa yang telah kita dapat atau kita terima dari Tuhan, seperti karunia, harta, kepintaran, talenta, dan sebagainya, kepada sesama yang lain. Marilah kita mengasihi sesama dengan rahmat dan karunia yang selalu baru bagi kita, sehingga kita memperoleh kesempatan sebagai rekan sekerja atau partner Tuhan dalam hidup kapan dan dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, di suatu kesempatan Lucifer, sang raja setan, menguji setan-setan kecil tentang cara yang bisa mereka gunakan untuk memasukkan manusia ke dalam neraka. "Bujukan apa yang kalian gunakan?" tanyanya. Salah satu setan kecil mengacungkan jari sambil berkata, "Saya akan memberitahu mereka bahwa tidak ada surga. Surga itu hanyalah angan-angan." Mendengar jawaban tersebut, maka marahlah si Lucifer. "Kamu setan yang gila. Setiap orang beriman percaya bahwa suatu saat mereka akan mendapat hadiah surga atas segala kebaikan yang mereka lakukan selama hidup. Mengatakan surga itu tidak ada, tidaklah berguna. Pergi sana, kamu tidak lulus." Lalu setan kecil lain berkata, "Saya akan memberitahu mereka bahwa tidak ada neraka." Semakin marahlah Lucifer mendengar jawaban ini. Katanya, "Bodoh. Pada dasarnya setiap orang tahu bahwa suatu saat di neraka, para pelaku kejahatan akan mendapatkan hukumannya. Lupakan bujukan itu.
kamu juga tidak lulus." Lalu setan kecil yang lain berkata, "Saya akan memberitahu manusia begini, turutilah keinginanmu dan bertobatlah kemudian. Jangan tergesa-gesa, manfaatkanlah waktu yang ada untuk kesenanganmu." Maka giranglah Lucifer dan berkata, "Bagus, kamu yang terbaik, ayo segera pergi ke bumi dan cepat bekerja." Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.